iya Pak. Bahas Atau secara tanggapan umum. Bapak sekaitan tentang teori disposisinya Bagir Sadar bagaimana Pak? Itu bukan hanya teori Muhammad Bagir Sadar, itu teori yang sudah dibangun. Bagir Sadar menjelaskannya pada aspek epistemologi dalam falsafah tuna. Dia tidak menyinggung ilmu huduri dan tidak mengkaitkannya dengan metafisika mula sadra. Dia hanya berbicara tentang bagaimana membangun sebuah konsep yang abstrak. Bagaimana abstraksi terhadap sebuah konsep personal melalui penginderaan. Dari situ muncul konsep imajinal, dari konsep imajinal diabstraksi menjadi konsep abstrak yang universal. Disitulah muncul kausalitas dan eksistensi. Sebagai kausalitas itu adalah bentuk yang lebih nyata daripada eksistensi. Bagir Sadar tidak masuk dalam persoalan aksaratul wujud, aksaratul mahiyah, persoalan metafisika. Tidak, dia membahas tentang epistemologi dasar yang merupakan kritik dia terhadap sains dan empirisisme. Karena empirisisme yang dialami oleh David Hume, John Locke, John Berkeley itu buntu. Gitu kira-kira. Karena tidak meyakini adanya sesuatu yang bersifat abstrak. Itu kira-kira. Jadi Bagir Sadar ingin membuktikan bahwa pengetahuan yang murni empiris itu tidak bisa menghasilkan pengetahuan yang valid terhadap realitas. Kecuali melalui abstraksi yang universal. Baru ada bentuk pengetahuan. Kalau tidak, pengetahuan apapun yang diklaim oleh kaum empiris itu tidak punya nilai pengetahuan. Itu kira-kira. Bisa dipahami ya? Iya Pak, terima kasih. Jadi dalam falsafah tuna Muhammad Bagir Sadar mengkritik saintisme dan empirisisme. Fokusnya di situ. Nah, itu juga yang bisa dihubungkan kritik kita kepada empirisisme yaitu, tapi pada pembahasan epistemologi nanti kita akan melihatnya secara lebih luas pada aspek apakah pengetahuan itu dimulai dari penginderaan ataukah syuhud, sebagaimana kalau penginderaan sebagaimana Ibnu Sina dan pendahulunya Aristoteles dan seterusnya, ataukah melalui syuhud seperti Plotinus dan kemudian dilanjutkan oleh Suhrawardi, ataukah pengetahuan itu seperti yang digambarkan oleh Mula Sadra. Itu nanti akan kita lihat lebih jauh. Anda pernah pelajari falsafah tuna? Biasa Pak, sesekali diskusi sama teman-teman Japi di daerah saya Pak. Oke, falsafah tuna itu fokus pada epistemologi, kritik terhadap empirisisme. Tapi tidak membahas persoalan isu sentral eksistensi. Masih bisa bertanya Pak? Kebingungannya saya di sini di filsafat itu kan biasa dibagi atas 3 Pak. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terus yang menjadi kebingungannya saya di sini yang mendahului itu yang mana Pak? Apakah ontologi dulu baru epistemologi atau epistemologi dulu baru ontologi Pak? Itu urutan untuk mempermudah. Kalau saya memahami epistemologi itu seperti wudhu lah ya. Wajib dipelajari karena untuk sholat filsafatnya ontologinya ya sholatnya itu. Jadi yang utama dalam filsafat adalah ontologi. Tapi bagaimana kita bisa memahami ontos tanpa mengetahuinya? Epistemologi bukan filsafat, tapi pengantar yang harus diketahui oleh orang. Karena kita mau bicara tentang alam kan, realitas, eksistensi, ya harus mengetahui dulu. Nah, untuk mengetahui kita perlu tahu apa itu pengetahuan. Disitulah perdebatannya antara empirisisme, rasionalisme, dan transcendentalisme. Sayangnya dalam falsafah tuna tidak dibahas itu. Isu-isu eksistensi Mula Sadra. Halo? Iya Pak, iya Pak. Apakah Anda pernah baca falsafah tuna pembahasannya tentang eksistensi? Belum pernah Pak. Memang tidak dibahas di situ.
Itu untuk bacaan luar, bukan untuk pelajar filsafat. Pelajar filsafat ya mempelajari karya-karya Tabatabai, sebagai mukadimah, nanti mempelajari al-isyarat, kemudian mempelajari hikmatul isyraq, kemudian mempelajari hikmah muta'aliyah. Nah, untuk pelengkap, mempelajari epistemologi falsafatuna untuk melihat pandangan barat tentang itu. Gitu juga buku-buku karya Murtadha Mutahari. Begitu kira-kira.